Acara pelepasan santri kelas 9 SMP IT Al-Qudwah Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami angkatan ke-10 tahun 2023-2024 akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati Mudir Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami, yang kami hormati Dewan Asatizah Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami, yang kami hormati Kepala Satuan Pendidikan Bapak Dewan Guru, yang kami cintai dan yang kami banggakan seluruh santri SMP IT Al-Qudwah Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya, sehingga pada hari berbahagia ini, Rabu 8 Mei 2024 Masehi, yang bertepatan dengan 29 Syawal 1445 Hijriah, kita dapat berkumpul untuk acara pelepasan santri kelas 9 SMP IT Al-Qudwah Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami. Kemudian selawat beriring salam semoga tercurahkan kepada bimbingan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Izinkanlah kami sebagai pembawa acara untuk membacakan serangkaian acara yang akan dilalui di pagi hari ini, yang akan dilalui di pagi hari yang berbahagia ini sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, untayan sambutan. Acara yang keempat, penyampaian kesan dan pesan mewakili kelas 9. Acara yang kelima, nasihat perpisahan. Acara yang keenam, prosesi pelepasan. Acara yang ketujuh, anugerah dan penghargaan. Acara yang kedelapan, penyerahan secara simbolis kenang-kenangan santri kelas 9 SMP IT Al-Qudwah Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami. Acara yang ke-9, penutup. Langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan, yang telah kita lalui bersama dengan dibacakannya khutbatul hajjah dan untayan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengucapkan selawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memasuki acara yang kedua, pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Syafiq Sadidul Azmi, santri kelas 2 SMP IT Al-Qudwah Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami. Kepada Ananda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu
fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlam minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah bacaan ayat suci Al-Quran oleh saudara kita Muhammad Syafiq Sadidul Azmi. Diucapkan jazakumullahu khairan kepada Muhammad Syafiq Sadidul Azmi. Meningkat acara yang ketiga. Kemudian acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala SMP IT Al-Qudwah, Bapak Haryadi SPD. Kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Mudir Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami Al-Ustadz Abu Hamam hafizallahu ta'ala, semoga Allah menjaga beliau. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Ustadz Wahyu Abu Ubaid, semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Nahnul Warisin selaku Kepala Satuan PKBM, Bapak Saiful Amri selaku Satuan Kepala SD, dan para Dewan Guru serta Satid SMP Al-Qudwah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa anak-anakku sekalian yang berbahagia, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua masih bisa menjalankan seluruh aktivitas kita, seluruh rutinitas kita, yang insya Allah semuanya kita niatkan mencari ridho dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para asatidz dan dewan guru serta anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini kita semua hadir di tempat ini
insya Allah dalam rangka pelepasan anak-anak kita yang terkhusus di kelas 9, yang insya Allah mereka ini para ustadz dan dewan guru berjumlah 91 siswa-siswi, terdiri dari 47 siswa dan 41 siswi, 47 santriwan dan 44 santriwati. Alhamdulillah mereka sudah melaksanakan kegiatan ujian atau asesmen selama 2 pekan lebih, dan terakhir kemarin di jenjang SMP dimulai di tahun ini diadakan ujian tadribul qiraah dan dilaksanakan selama 2 hari. Semoga apa yang kita laksanakan, kegiatan yang kita laksanakan ini semua menjadi barometer, menjadi tolak ukur bagaimana lulusan kita di SMP, di jenjang SMP di Mahat Tahkimus Sunnah Al-Islam yang kita cintai ini betul-betul nantinya bisa bersaing dengan jenjang-jenjang lainnya di kemudian hari. Terkhusus untuk anak-anakku kelas 9, di tanggal ini, di hari ini baru prosesi pelepasan, ya. Bukan berarti nanti lulus, Ustaz, para dewan guru, karena nilai masih diproses. Karena kelulusan itu di tanggal 10 bulan 6 2024 baru ada namanya proses pengumuman kelulusan, ya anak-anakku sekalian ya. Jadi Pak Aradi di sini nggak bisa mengatakan sudah lulus 100%, Sat. Karena pengumuman nanti masih di tanggal 10, anak-anakku sekalian. Ini tolong diingat. Berarti status santri di Mahat Tahkimus Sunnah di SMP IT Al-Qudwah masih melekat sampai bulan Juni tanggal 10. Kalau nanti ada informasi yang kurang baik masuk ke sekolah, nah itu bisa menjadi pertimbangan, ya. Label-label pondok itu udah hilang dari kita, misal seperti itu, ya anak-anakku sekalian ya. Nah, tapi tetap berbahagia karena hari ini sudah dilepas. Dilepas bukan berarti ucul begitu saja, nah, gitu ya. Terutama mungkin kan begini, ini saya sampaikan juga di sini bagi yang mungkin meneruskan bukan di jenjang di pesantren kita atau di pesantren lain, ada di jenjang di sekolah di luaran sana. Kami berpesan tetap anak-anakku sekalian, ilmu yang diperoleh dari sini diamalkan, walaupun itu tempatnya di yang antum tuju, ya. Itu anak-anakku sekalian. Jadi prosesi kelulusan kita nanti masih di tanggal 10 Juni. Insya Allah nanti disampaikan melalui WhatsApp atau di grup wali santri. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kelulusan, yang kedua, sebelum kelulusan tidak ada yang bertanya minta surat keterangan lulus, karena untuk kepentingan lanjut ke pendidikan satuan yang lebih atasnya di tempat lain. Jadi jangan ada yang tanya, karena lulusnya masih tanggal 10 Juni. Jadi hari ini, besok mulai pulang sampai tanggal 10 Juni tidak ada yang WA minta surat keterangan lulus. Nanti dari kantor tidak akan berikan. Kalau rapot boleh dibawa, boleh diminta nanti kalau sudah selesai, ya. Atau rapot nanti juga berbarengan dengan surat keterangan lulus. Itu pesan dari kami. Jadi nanti dibilang dengan orang tuanya, surat keterangan lulus diberikan setelah tanggal 10 Juni sampai tanggal 17 Juni, karena perkiraan 17 Juni ke sana sekolah sudah libur, ya anak-anakku sekalian, bisa dipahami? Itu yang kedua anak-anakku sekalian. Yang ketiga, nanti informasi tentang ijazah itu tadi hanya SKL anak-anak sekalian. Tentang ijazah diinformasikan setelah pengumuman kapan waktunya diambil. Kami harapannya dalam 1 tahun
ijazah itu sudah selesai dan bisa diambil semua. Jadi tidak ada nanti kejadian ijazah 3 tahun di sekolah SMP, 3 tahun di arsipnya pondok. Jadi segera diambil. Kalau nanti diinformasikan ijazahnya sudah siap untuk diambil. Terkhusus bagi yang tidak melanjutkan di jenjang SMA-nya di Matsil. Itu anak-anak sekalian ya, yang terkait dengan kelas 3. Selanjutnya anak-anak sekalian, secara umum anak-anakku sekalian yang berbahagia yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi yang kelas 7 dan 8, kami berpesan kakak-kakak kalian yang hari ini dilepas, yang hari ini sudah menyelesaikan proses pembelajaran 3 tahun yang lalu di SMP kita, senantiasa didoakan yang terbaik, segala kesalahannya mungkin dimaafkan, dicontoh yang baik-baiknya, jangan sampai mencontoh tertinggal yang jelek-jeleknya untuk kalian. Begitu juga yang kelas 9, didoakan adik-adiknya di sini menjadi adik-adik yang terbaik, yang bisa mencontoh antum yang baik, ya, begitu. Jadi mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Mungkin yang terakhir, Pak Radi mewakili para dewan asatid, dewan guru di SMP khususnya, mohon maaf selama ini mungkin dalam bergaul, dalam mengajar, dalam mengarahkan antum sekalinya kurang, mungkin dirasa kurang bagus, kurang baik, mohon dimaafkan ya, kelas 9 khususnya, karena mungkin besok antum sudah dijemput pulang, tidak ketemu lagi dengan satu sama lainnya dewan guru yang ada di SMP. Itu saja yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Bapak Haryadi SPD yang telah menyampaikan sambutan. Kemudian acara yang keempat, penyampaian pesan dan kesan yang mewakili santri kelas 9 kepada Muhammad Rifki, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kepada dewan asatidzah dan guru serta adik-adik yang kami cintai dan kami banggakan, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya mewakili teman-teman kelas 9 ingin menyampaikan sedikit untayan kata. Asatidzah yang mulia, Bapak Dewan Guru yang kami hormati dan kami muliakan, kami ucapkan syukron jazilan wa jazakumullah khairan kasiron atas jasa-jasa, usaha, tenaga, serta pikiran yang telah kalian berikan untuk kami, untuk mendidik dan mengajari kami. Karena dengan sebab kalian, kami bisa mengetahui perbedaan antara yang hak dan yang batil, dan yang haram dan yang halal, serta antara yang baik dan yang buruk. Dan kami meminta maaf kepada asatidzah dan dewan guru bila mana kami belum bisa menjadi santri yang diharapkan oleh asatidzah dan dewan guru sekalian. Serta kami minta maaf atas kesalahan, kekeliruan, dan perilaku kami yang kurang baik. Akan tetapi kami akan terus berusaha untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapatkan dari kalian. Serta teruslah untuk mendoakan kami dan ridhoilah ilmu-ilmu yang telah engkau sampaikan kepada kami. Karena doa dan ridhomulah sebab keberkahan ilmu kami. Dan kami berharap semoga Allah membalas seluruh jasa-jasa kalian
dengan surga dan pahala yang berlipat ganda. Dan semoga Allah terus menjaga kalian dan memberkahi ilmu kalian. Dan untuk adik-adik kami yang kami cintai karena Allah, kami berharap agar kalian mencontoh hal-hal yang baik dan tidak mencontoh hal-hal yang kurang baik dari kami. Mungkin hanya sedikit pesan dan kesan ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Muhammad Rifki yang telah menyampaikan pesan dan kesan. Kemudian acara yang kelima, nasihat perpisahan dari Ustazuna Abu Hammam Ahmad hafizullahu ta'ala. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazidah. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kepada para asatidzah, Bapak Dewan Guru yang semoga selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga untuk selalu bisa istiqamah, bersabar di dalam menepati ilmu dan mengajarkannya. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, mudah-mudahan saya dalam mencintai kalian semua bisa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak sekalian, beberapa hal yang ingin anak titipkan pesan, khususnya di kelas 9, umumnya seluruh anak-anak. Yang pertama, mari kita selalu membangun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berupalah untuk menjadi hamba yang selalu bertakwa, yaitu berupaya membangun benteng yang kuat antara diri kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikokohkan bentengnya, dibangun dinding yang kokoh antara diri kalian dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada penghalang ilmu yang lebih dahsyat daripada maksiat, yang melemahkan hafalan kita, yang menjadikan tubuh kita ini malas, yang menjadikan pikiran kita ini tumpul, yang menjadikan akal kita ini kehilangan kecerdasannya. Itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dijaga, jangan sengaja memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu, ya, ingat-ingat ini. Gak ada yang nyatat soalnya ini. Hafalan berarti ya. Nanti perlu imtihan lagi enggak untuk cek hafalannya ini? Dihafalkan ya semuanya.
Kemudian yang kedua, jadi orang itu yang jujur, kokoh, tidak pelin-pelan. Nah, dengarkan. Jadi orang hamba Allah, apalagi penuntut ilmu yang jujur, kokoh, tidak pelin-pelan. Milikilah hati yang seperti kaca yang jernih. Jangan punya hati yang seperti spon, busa. Hati yang kayak kaca yang kokoh dan jernih itu kalau ketimpa kotoran dilap gitu aja kembali bersih, mudah. Tapi kalau busa tertetesi kotoran, kotoran itu akan diserap masuk ke dalam busa tadi. Begitu diperas, keluar air yang kotor hitam. Nah, itu hati yang jelek, mudah berubah-ubah, pelin-pelan. Dengarkan ya, didengarkan. Nggak boleh apa tadi jawab? Punya hati yang kotor, pelin-pelan. Itu mudah berubah-ubah. Artinya apa? Ilmu yang sudah dipelajari itu jadikan wasilah untuk kalian berdoa kepada Allah agar dikokohkan hatinya, sehingga ketika melihat sesuatu itu ditimbang dulu. Oh, ini lihat model rambut kayak gini, diukur dulu dengan ilmunya. Pantas nggak saya punya rambut yang saya potong seperti itu? Melihat perilaku yang seperti ini, benar apa tidak perilaku itu? Jadi jadilah seorang itu yang kokoh, tidak mudah berubah. Berada di lingkungan kayak apapun, dia punya prinsip yang teguh, tidak seperti bunglon. Ngerti bunglon? Hinggap di dahan hijau jadi hijau, di dahan hitam jadi hitam, merah jadi merah. Itu namanya mutalawwinun, pelin-pelan. Jangan ya, nggak boleh begitu, harus kokoh. Orang mukmin itu kata Nabi SAW ibarat pohon yang kokoh. Dia diterpa angin barangkali, ujian hidupnya berat, doyong begitu, tapi nggak sampai roboh, nggak sampai terangkat sampai akarnya, ndak, dia doyong gitu. Nah, ini tegak lagi. Lah orang yang munafik pelin-pelan itu ibarat pohon yang nampaknya bagus tapi akarnya nggak kokoh, ya, kena angin dikit langsung tumbang. Nah, ini dijaga anak-anak, karena usia muda, umur-umur SMP kelas 9, SMA kelas 1 itu masa-masa yang memang betul-betul harus dijaga. Kalau kalian bisa menjaga masa ini istiqomah, kokoh di atas agama Allah, kata ulama apa? Farjuh, harapkan pemuda yang seperti itu akan menjadi pemuda yang tangguh dan baik. Tapi kalau masa-masa itu oleng, harapannya kecil. Maka jadi yang kokoh, jangan mudah berubah. Nanti barangkali baik yang lanjut di sini ataupun lanjut di luar, barangkali lanjut di tempat pendidikan yang lain. Tidak setiap yang dilihat dan didengar harus diikuti, ada timbangannya. Tadi kan sudah diajarkan katanya, terima kasih kepada asatidzah dan guru yang dengan sebab kalian, engkau, kami bisa membedakan yang halal dengan yang haram, yang hak dengan yang batil. Nah, ini Masya Allah. Maka satu ya, pesan saya satu. Yang ke berapa ini? Pertama takwa Allah ya. Yang kedua, milikilah sifat jujur, kokoh, dan jangan pelin-pelan. Ya, jangan mudah berubah. Ya biar tetap seperti itu loh. Wajah-wajah ahli sunnah itu.
Ya. Kemudian yang ketiga, bekal mencari ilmu itu yang paling pokok dua. Diperhatikan itu. Bahkan bekal hidup itu yang paling pokok dua hal. Yang pertama, kecerdasan yang Allah berikan, akal yang cerdas. Kata Ibnu Abbas, miftahul ilmi itu isnani, dua. Yang pertama, qalbun aqul, akal yang cerdas. Alhamdulillah anak-anak pada cerdas semuanya. Iya. Paling banyak ranking berapa satu kelas? 13. Nah, 13 masih 20 besar. Masya Allah, ya tak? Masih 20 besar. Jadi qalbun aqul, modalnya akal yang cerdas. Kecerdasan akal diasah terus dan jauhkan dari maksiat tadi, karena tadi yang bikin akal tumpul apa? Maksiat. Apalagi maksiat yang tersembunyi. Maksiat yang tersembunyi ini cepat sekali memakan apa? Kecerdasan, menghilangkan kecerdasan. Nah itu, jadi akal yang cerdas, hati yang cerdas, ya. Kemudian bekal yang kedua, kalau versi Ibnu Abbas, lisanun saul, penasarannya tinggi, suka bertanya, kalau nggak ngerti itu nanya. Itu jadikanlah satu. Kemudian yang kedua bekalnya adalah az-zaka, kebeningan hati. Dua, hati yang bening, akal yang cerdas. Ini modal yang sangat utama. Kalau toh barangkali Allah anugerahkan kepada kita akal yang pas-pasan, kecerdasan kita tidak cerdas betul, jangan sampai lepas hati yang bening. Karena kecerdasan semata tanpa dibimbing taufik dari Allah, hati yang dapat petunjuk justru akan jadi kerusakan dan bumerang. Coba perhatikan anak-anak sekalian, jadi miliki itu. Banyak orang yang cerdas. Wasil bin Atha itu cerdasnya luar biasa. Ini tokoh ahli bid'ah Mu'tazilah, namanya Wasil bin Atha. Cerdasnya luar biasa. Dalam sejarah, Wasil bin Atha ini cidal, nggak bisa menyebut huruf ro, nggak bisa. Kalau kita R gitu nggak bisa, pokoknya cidal. Lah suatu saat dia dalam kondisi mendadak dicoba oleh teman-temannya itu, disuruh muhadharah di depan para masyayikh, karena maksudnya supaya ketahuan cidalnya begitu. Maka dalam waktu yang singkat, ini bukti kecerdasannya. Ini bukan memuji loh ya, tapi mengakui kecerdasannya. Dalam waktu yang singkat dia susun muhadharah yang itu ditulis dalam sejarah oleh para ulama. Dalam muhadharah dia itu utuh, bagus, mumtaz, nggak ada satupun huruf ro, nggak ada, R-nya nggak ada. Nah, ini menunjukkan apa? Kecerdasannya. Dia mau dibully supaya cidalnya nampak, sehingga itu loh cidal. Tapi dia susun muhadharah, ceramah, nggak ada huruf ro. Dan ceramah ini bagus, diakui oleh para ulama. Wasil bin Atha ini luar biasa. Dia diberi apa? Kecerdasan. Sayangnya tidak diberi hati yang jernih oleh Allah, tidak diberi taufik, akhirnya menjadi gembong kesesatan. Jadi mengandalkan kecerdasan saja, apalagi disertai dengan kesombongan, ini menjadi
cikal bakal kehancuran diri kita sendiri. Maka dua hal dimiliki. Yang cerdas walhamdulillah, tapi jangan sampai lupa selalu didampingi dengan apa? Meminta taufik kepada Allah supaya hati kita dibimbing menjadi hati yang mau tunduk kepada kebenaran. Jelas ya? Masih terekam ini? Masih ya? Nah, berapa bekalnya tadi? 2. Akal yang cerdas menimbulkan rasa penasaran yang tinggi sehingga senang untuk bertanya, senang untuk mengambil ilmu. Yang kedua, hati yang jernih. Yang keempat ya, pesan anak, selalu minta tolong kepada Allah. Seorang itu tidak akan bisa baik kalau tidak diberi taufik oleh Allah, meskipun dia punya guru yang luar biasa hebatnya, meskipun dia tinggal di tempat yang sebaik-baiknya tempat, nggak bisa. Kalau Allah nggak pilih dia untuk jadi orang baik, nggak akan pernah bisa jadi baik. Sebaliknya, seorang yang Allah beri taufik, Allah beri hidayah, Allah pilih dia karena dia memang memilih itu, berjuang untuk baik, meskipun diletakkan di tempat yang seburuk-buruknya tempat, di hadapan dai yang seburuk-buruknya dai, dia akan tetap memilih jalan Allah. Nuh alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun berdakwah. Lama apa sebentar? Lama, 950 tahun. Begitu beliau disuruh bikin perahu, Nuh panggil binatang, semua binatang pasangan-pasangannya naik ke perahu. Loh, binatang ini nurut, hanya sekali seruan, ayo naik perahu, naik. Tadinya nggak pernah didakwai sama Nuh, sekali diperintah, ayo naik perahu, taat sama Rasulnya. Lah manusianya itu 950 tahun diajak loh, nggak ada yang gubris. Walam yazidhum du'ai illa firara. Ajakan Nuh itu malah tambah ditinggal lari sama kaumnya. Sampai anaknya Nuh sendiri, putra kandungnya Nuh alaihi salam, di hadapan guru bapaknya Rasul yang ilmunya sudah sempurna, hidup di tengah-tengah rumah yang penuh dengan apa? Ilmu, mukjizat. Anaknya tidak mendapatkan apa? Hidayah, justru menentang dakwah bapaknya, kafir. Ibarat ayam mati di lumbung padi. Jelas. Makanya anak-anak harus minta pertolongan kepada Allah ini supaya diberikan hidayah, diberi taufik, diajari guru yang bagus. Misalkan guru bagus, ada Ustadz Wahyu, ada Ustadz Arya, ada Pak Haryadi, ada guru-guru yang bagus, diajari akidah yang bagus. Tapi kalau Allah nggak memberikan hidayah, apalah artinya guru-guru kita ini dibanding Nabiullah siapa? Nuh alaihi salam. Nggak masuk. Jelas ya? Sementara Asiyah, istrinya Fir'aun, di hadapan dai kepada kekafiran yang bengis, kejam, memaksa, tiap saat mendengar kekafiran dan dipaksakan, dia memilih jalan Allah daripada ajakan-ajakan Fir'aun. Karena itu anak-anak betul-betul difahami ini. Hidup kita ini kita sendiri yang menentukan, bukan orang lain. Maka jangan mudah berubah tadi. Melihat temannya melakukan ini, ikut, padahal nggak ngerti ini benar apa salah. Nggak boleh seperti itu. Temannya mencuri, ikut mencuri. Temannya nakal, ikut nakal. Temannya jahat, ikut jahat.
Sedang urusan kita nanti kepada Allah itu sendiri-sendiri. Ada masuk kubur sendiri, nanti bertanggung jawab di hadapan Allah sendiri. Maka pikirkan saat itu, kenapa saya harus berubah? Jelas ya anak-anak, kadang-kadang begitu sih. Jadi ketika misalkan seorang melakukan kemaksiatan, salah seorang kalian melakukan kejahatan, alasannya kenapa? Teman-teman saya semuanya jahat kok. Apa alasan itu diterima? Nggak diterima. Hatta di hadapan Allah, Allah akan kumpulkan semua, berarti kalian itu kumpulan orang-orang yang jahat. Jadi nggak ada udzur. Maka belalah diri kalian sendiri, dibela dirinya, disayangi, dicintai. Jangan ikut-ikutan orang. Dipertimbangkan ya, jangan mudah plin-plan tadi loh ya, yang kokoh, yang kuat, yang punya prinsip yang teguh. Jangan mudah terpengaruh teman ya. Nah itu. Kemudian berikutnya anak-anak sekalian, tidak lupa kita pesankan dijaga sholatnya. Sholat fardu yang 5 waktu dijaga betul. Ingat ya, kalian tidak ada yang mengawasi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup itu. Jadi sholat nggak perlu disuruh lagi. Jangan lagi sholat harus dibangunkan. Jangan jadi beban orang tua. Beri contoh yang baik. Jadi waktunya sholat nanti di rumahnya, di kampung halamannya sana, jadi contoh ini ke masjid. Masya Allah, ini mana ini lulusan SMP IT Al-Qudwah Ma'had Tahqiqus Sunnah. Syukur yang adzan kalian, gak ada orang lain imam kalian, gak ada orang lain makmumnya juga kalian, begitu. Satu ini pionir kebaikan, jadi contoh, gak apa-apa. Bahkan nanti orang tua itu akan Masya Allah kesannya, ya Allah, itu yang ke masjid duluan dia, yang adzan dia, habis adzan sholat sunnah, duduk berzikir, pakaiannya sopan, akhlaknya sopan. Itu sudah, kalian gak usah ngomong, Allah akan takdirkan orang yang melihat kalian itu akan apa? Mencontoh. Meskipun masih lulusan SMP, sudah dicontoh oleh orang-orang tua di kampung itu. Apa enggak seneng? Kalian seneng enggak? Seneng. Lu kami gurunya senengnya pol melihat seperti ini. Masya Allah. Jangan sampai ini sendal imam masjid hilang, digosok. Siapa yang gosok? Lulusan SMP Al-Qudwah. Loh kok kamu gosok loh? Ya di pondok biasa loh. Jangan disamakan dengan pondok. Meskipun di pondok juga terus boleh nggak gosok itu? Tidak boleh, jangan. Nah itu sudah namanya berdakwah. Kalau belum bisa menyampaikan ilmu dengan lisan, dan jangan menyampaikan, belum waktunya, sampaikan ilmu itu dengan apa? Amal perbuatan. Beri contoh. Sholat yang bagus, yang khusyuk, nggak tergesa-gesa, pakaiannya nampak, tidak isbal, rapi, sudah mandi. Sudah mandi belum tadi? Belum. Besok mandinya. Nah, dijaga sholatnya ya. Terutama sholat fardu yang 5 waktu. Terutama sholat apa? Subuh sama sholat isya, dijaga betul. Terus misalkan bermain dan seterusnya, tadi prinsip pertama dipakai, jangan mudah terpengaruh. Orang itu jangan gumunan, ngerti gumunan nggak? Bahasa apa gumunan itu? Gampang heran gitu loh. Jangan takjuban. Wah, jangan. Biasanya orang yang seperti itu gampang tertipu. Meskipun gumun diempet di sini, biasa. Padahal heran betul di sini, gitu loh. Jelas. Jangan mudah mengagumi sesuatu sebelum kita ini ngerti hakikat sesuatu tadi. Karena apa?
kekaguman itu tadi akan membuat kita akan bergerak mencontoh. Jangan dulu, ditimbang dulu. Jelas ya? Mau pulang besok ini, kadang-kadang Masya Allah kalau nggak diingatkan, pakaian pensil dipakai loh, mau pulang itu sudah pakai celana pensil, bukan lagi spidol, kan gitu ya. Nah, itu. Jadi pikir, ngelihat dirinya ini, loh, saya ini santri loh, masa santri warnanya kayak gini, nggak pantas lah, malu sama siapa? Sama Allah, malu. Udah dididik tentang adab, tentang tauhid, tentang apa? Fikih dan seterusnya. Masya Allah. Makanya tadi yang pertama, jangan punya sifat pelin-palan, nggak jujur. Udah banyak orang itu nggak jujur. Kalau di pondok temu ustadznya, Masya Allah, walimnya kurang, nggak bisa diukur, kan gitu ya. Tapi begitu meleng dari pengawasan manusia, sudah nggak ada bedanya ini tukang parkir apa santri, nggak beda. Ini modalnya apa? Kejujuran, kokoh, tidak mudah berubah-ubah, tidak pelin-pelan. Jadi bangga itu loh, saya ya begini ini itu loh, sendiri sama orang ya saya begini, hamba Allah ini loh, begitu loh. Masing-masing namanya tanya. Misalnya siapa? Muhammad. Ya ini Muhammad gitu loh ibaratnya. Sabit atau siapapun begitu. Jangan dia Muhammad tapi praktek hidupnya bukan prakteknya Muhammad gitu loh. Jangan. Bangga sebagai diri kita hamba Allah itu. Jadilah diri kalian, jangan jadi orang lain. Diri kalian santri yang dididik dengan ilmu yang bermanfaat, jadilah itu, jangan jadi orang lain. Repot kalau jadi orang lain tuh. Lah orang lain tuh banyak kok. Orang hitam, kalian gimana? Mau jadi hitam? Kebetulan hitam mirip. Mau putih nanti ketemu yang putih. Nggak bisa, itu bunglon namanya. Banggalah jadi diri kalian hamba Allah. Jelas ya? Dijaga apa? Salatnya. Karena kalian mati itu yang ditanya bukan sodakoh, udah berapa sodakohmu, udah ditanya. Zikirmu sudah berapa, ndak ditanya. Bukan itu yang pertama kali ditanya. Begitu mati di yaumul kiamah, pertama yang ditanya sholat kalian. Rasulullah mengatakan, awwalu ma yuhasabul abdu yaumal kiamah min amalihi as-sholah. Pertama kali yang akan diperhitungkan di yaumul kiamah dari amal ibadah manusia itu sholatnya. Idza salahat salaha sairu amali. Kalau sholatnya baik, seluruh amalnya akan baik. Wa idza fasadat fasada sairu amali. Kalau sholatnya jelek, rusak seluruh amalnya. Maka dijaga. Orang banyak sodakohnya, orang banyak berzikir, orang banyak menolong manusia yang lain, tapi sholatnya rusak, sia-sia. Dijaga sholatnya. Sudah diajari sholat yang benar tak? Kalau sudah diajari sholat yang benar, pesan ya, Rasulullah itu mengatakan, awwalu ma yuslabu min hadhil ummah al-khusyu'. Perangai pertama yang tercabut dari hati umat ini adalah kekhusyuan. Lah gimana caranya khusyuk? Diperjuangkan. Sholat itu ya diperhatikan. Jangan kondisi capek, kondisi nggak siap, kondisi berkeringat, sholat. Jangan, itu namanya nggak menjaga sholatnya. Jelas ya? Dijaga sholatnya. Terakhir ya, jaga kehormatan 3 hal yang besar. Jaga kehormatan 3 arah yang besar. 1, jaga kehormatan orang tua kalian. Semua orang tua pengen punya anak yang baik. Orang tua di sini orang tua kandung, nasab,
orang tua dalam ilmu, para guru, para ustadz, dijaga kehormatan mereka. Jangan pernah menggibah mereka, jangan pernah menjatuhkan kehormatan mereka, jangan pernah menelantarkan dan menyia-nyiakan mereka, jangan pernah memberatkan hati-hati mereka. Jaga kehormatannya, kemuliaannya. Kalau istilah Jawa, anak polah wong tua keplagah. Anak berlaku buruk, orang tua kena imbasnya. Berarti anak yang seperti ini tidak menjaga kehormatan orang tuanya. Dijaga. Jadilah anak yang jadi penyejuk pandangan orang tua, senang gitu loh. Jadi tiap saat dilihatin sama orang tuanya. Mana tadi Ryan itu? Nah, dicari. Kenapa? Kalau nggak ngelihat sesaat saja orang tuanya, kayaknya kurang arti hidupnya. Nah begitu. Jangan orang tua melihat, begitu ngelihat anaknya kambuh ini, diabetesnya, misalnya gitu. Jangan. Dijaga kehormatan orang tuanya. Orang tua ada berapa tadi? Dua sisi. Orang tua secara nasab, orang tua secara roh, yaitu guru-guru dan ustadz-ustadz kalian. Dijaga kehormatannya. Jelas ya? Satu, jaga tiga kehormatan ini. Yang satu, orang tua, gak boleh digunjing, gak boleh digibah, gak boleh dibicarakan buruk, gak boleh ditelantarkan, jangan dibikin sedih. Gembirakan mereka. Kalau kami gembiranya, kalau kalian baik, gembira. Orang tuh di rumah gembira kalau kalian baik. Nggak mungkin orang tua kalian minta duit sama kalian itu, enggak, masih segini-segini kok. Jelas ya? Karena ada anak kadang gini, saya mau mondok lanjutkan, mana maunya? Ya, terserah, tapi beliin HP. Nah, itu benar apa enggak benar itu? Itu memberatkan. Lah di pondok kan nggak boleh HP. Ya sementara simpan di rumah, nanti titip sama ustadznya. Itu memberatkan orang tua. Akhirnya karena anak semata wayang, mata wayang itu berapa? Satu, nah, wes gimana lagi, anak saya ustadz nggak mau mondok kalau nggak dibeliin HP, terpaksa saya beliin. Setahun berikutnya orang tua menunggu kehadiran orang tua anaknya. Kenapa? Dikeluaran dari pondok. Kenapa? Kasus HP. Ini sudah berat di pertama, berat di kesimpulannya. Jelas anak-anak ya? Sayang nggak sama orang tuanya? Loh, kok nggak ada yang jawab? Sayang nggak sama orang tuanya? Saya. Jaga kehormatannya. Sayang nggak dengan bapak-bapak guru ini? Jaga kehormatan. Ya. Yang kedua, kehormatan diri kalian sendiri. Jaga. Jadi antara melakukan yang pantas tidak pantas diperhitungkan. Ini pantas nggak saya kerjakan? Merusak kehormatan saya apa tidak? Dijaga. Yang kedua, yang ketiga, jaga kehormatan majelis ilmu. Jangan melukai majelis ilmu yang pernah kita menimba ilmu di situ. Maka ketika barangkali yang nggak lanjut di sini, lanjut di luar, di ma'had yang lain, tunjukkan ini loh santri mathil, lulusan SMP Al-Qudwah Masil, bisa mempertanggungjawabkan ilmu yang sudah diajarkan kepadanya dalam bentuk akhlak dan adab yang membanggakan. Masya Allah. Sehingga secara prestasi nampak dan secara akhlak dan adab menggembirakan. Anak itu senang. Pernah ketika kunjung Syekhuna Ustaz Aun Rafiq dari Gresik ke sini, begitu ketemu jabat tangan, gimana alhamdulillah kabarnya. Habis itu pertama yang beliau sampaikan ke anak, beliau itu manggil saya Ustadz. Saya malu sebenarnya, jangan panggil saya Ustadz lah Ustadz, saya bilang gitu. Lah gimana mau dipanggil Syekh katanya gitu. Malahan wah tambah apes kan gitu ya. Wis piye meneh nampa kan gitu ya. Kata beliau, Masya Allah,
ada santri dari antum yang luar biasa, bagus, pokoknya udah bagus, seneng betul saya. Alhamdulillah. Kalau ada yang seperti itu lagi, tolong sampaikan ke sana. Masya Allah. Saya sebagai anak beliau seneng, kenapa? Langsung dari orang tua kandung ibaratnya dalam ilmu, mengapresiasi anak-anak kita yang dari sini ketika ke sana, menggembirakan orang tua. Ibaratnya cucu saya itu menyenangkan saya. Masya Allah. Bisa nggak kira-kira anak-anak begitu? Hah? Di tempat yang lain, yang mau belajar di tempat yang lain, bahkan yang di sini semakin tingkatkan apa? Kebaikan-kebaikan tersebut. Jelas ya? Dijaga kedua orang tuanya, orang tua secara nasab dan orang tua secara apa? Ilmu. Yang kedua dijaga kemuliaan diri sendiri. Yang ketiga dijaga kehormatan majlisul ilm. Jangan pernah di majelis itu gurunya misalkan begitu, kepala sekolah itu noakalepol, ini sudah menggibah, merusak kehormatan majlisul ilm. Enggak, itu loh. Sak nakal-nakalnya guru itu baik, iya enggak? Kenapa? Karena itu dalam petunjuk cari ilmu, bersabar dengan watak kerasnya guru. Loh, guru itu kan wataknya beda-beda. Jelas ya, ini yang terakhir ya. Jaga kehormatan dan kemuliaan berapa hal tadi? 3 hal. Orang tua, baik guru, ustadz ataupun orang tua kan kandung. Kehormatan dan kemuliaan diri kalian sendiri. Dengan cara apa? Jangan didolimi, jangan melakukan hal yang merusak kehormatan dan kemuliaan tersebut. Yang ketiga dijaga majlisul ilm. Jadi yang lanjut belajar di luar ibarat semacam utusan, duta, mewakili masil, menunjukkan bahwa kita hamba Allah yang dididik di masil, ini loh wujudnya kebaikan dan kebaikan. Itu ya anak-anak sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya, khususnya kepada anak-anak sekalian, dibimbing untuk terus sampai kepada cita-cita yang mulia, sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, hati yang penuh rasa takut kepada Allah sebagai wasilah terbesar untuk bisa membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ini ana pribadi mewakili para asatid keluarga besar Ma'had Hakimus Sunnah, selamat jalan pulang ke tempatnya masing-masing, jalani liburan dengan baik, sampaikan salam kami, salam yang penuh kasih sayang dan cinta dari kami kepada kedua orang tua dan keluarga. Kemudian titipkan kepada orang tua apa yang sudah kami titipkan tadi, agar sama-sama terus mengawasi, membimbing kalian dengan sebaik-baiknya. Jazakumullahu khairan. Insyaallah kami berupaya terus untuk mempertahankan dan membangun cinta yang telah sama-sama kita perjuangkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu gembiranya kami kalau kami melihat dan mendengar kabar kalian bahagia dan sukses. Maka berjuanglah itu, dan pertama orang yang mestinya kalian beri kabar kesuksesan kalian, orang-orang yang mencintai kalian, yaitu guru dan ustadz-ustadz kalian. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Ustadzuna Abu Hammam Ahmad Hafizullah yang telah menyampaikan nasihat untuk kita semua. Semoga kita dapat mengambil faedah dan mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Kemudian acara ke-6, prosesi pelepasan santri kelas 9, ditandai dengan penyerahan rapor yang akan diwakili peringkat umum 3 besar santri kelas 9 Ma'had Hakimus Sunnah Al-Islami. Kepada santri kelas 9 yang dipanggil, harap maju ke depan. Yang pertama, Saudara Sabit dengan predikat Mumtaz. Yang kedua, Hasan Amir Al-Muzaki dengan predikat Jayyid Jiddan. Yang ketiga, Yusril Ilham Mahalik dengan predikat Jayyid Jiddan.
Dimohon kesediaan Ustazuna Wahyu Hidayat Hafizullah selaku Rais Lajnah Tarbiyah dan didampingi Bapak Haryadi SPD selaku Kepala SMP IT untuk menyerahkan rapor. Demikianlah prosesi pelepasan secara simbolis santri kelas 9 SMP IT Al-Qudwah Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami. Semoga Allah memberikan kepada mereka ilmu yang berkah. Kemudian acara yang ketujuh, anugerah dan penghargaan SMP IT Al-Qudwah Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami. SMP IT Al-Qudwah mengapresiasi kepada santri dalam kategori berikut. Santri kelas 9 lulusan terbaik. Sebelum kami memanggil santri kelas 9 lulusan terbaik, kami harapkan kepada Ustadz Abu Hammam Ahmad didampingi Ustadz Arya Yandra. Untuk nama-nama santri berikut diharapkan maju ke depan untuk mendapatkan penghargaan. Santri SMP IT lulusan terbaik kategori teladan, Saudara Hasan Amir Al-Muzaki dengan predikat Mumtaz. Santri SMP IT lulusan terbaik kategori hafalan terbanyak, Ananda Saudara Rizky Alvin Kurnia lulus predikat Jayyid Jiddan dengan jumlah hafalan 13 juz. Santri SMP IT nilai tadribu qiraah terbaik, Saudara Hasan Amir Al-Muzaki predikat Jayyid Jiddan. Kemudian kategori guru terfavorit kelas 9, Ustadz Arya Ustadz Ilham Dinil Haq. Jazakumullahu khairan kepada asatizah yang telah memberikan penghargaan. Dipersilakan kembali ke tempat. Kemudian acara yang ke-8, penyerahan secara simbolis kenang-kenangan dari santri kepada Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami. Dimohon kepada Bapak Kendra SPD untuk menerima kenang-kenangan dari santri yang akan diberikan oleh Dihyah Al-Mubarak. Demikianlah acara pelepasan santri kelas 9 SMP IT Al-Qudwah Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami angkatan ke-10 tahun 2023-2024. Kami selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. توحيد الله فنشهد أن لا إله إلا الله وكذا نشهد أن محمد خير الخلق رسول الله وإقام صلاتي بخشوع لا إسلام بغير صلاة وأداء زكاتي بسخاء أعطيها لعباد الله وصيام رمضان بصدق لأنال به تقوى الله والحج على القادر فرضها شوقاه لبيت الله والحج على القادر فرضها شوقاه لبيت الله
تنسى احفظها يحفظك الله توحيد الله فنشهد أن لا إله. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati dimanapun berada, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita SMP Islam Terpadu Al-Qudwah Ma'had Tahqimus Sunnah Al-Islami Pungkur Lampung Tengah telah mengadakan pelepasan kelas 9 tingkat 10 yang insya Allah pada kesempatan pagi hari ini anak-anak sudah menyelesaikan seluruh rangkaian pembelajaran selama 3 tahun di SMP Islam Terpadu Al-Qudwah ini, sehingga kedepannya anak-anak bisa melanjutkan, meneruskan cita-citanya di jenjang yang lebih tinggi. Kesempatan kali ini pada tahun ajaran 2023-24 kami meluluskan 91 siswi terdiri dari 47 siswa putra dan 44 siswa putri. Semoga apa yang mereka hasilkan, mereka raih pada jenjang SMP bisa bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih. Saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصيام رمضان بصدق لأنال به تقوى الله والحج على القادر فرض وشوقه لبيت